belajar melangkah keluar dari keraguan menuju ketaatan. Buka bersama dengan saya, Markus 16 ayat 9 sampai dengan yang ke-20. Markus 16 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-20. Saya akan bacakan judul perikopnya, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga, jadi langsung 3 penggal begitu ya. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya, Yesus terangkat ke surga. Itu judul perikop kita. Saya akan bacakan ayat 9 sampai dengan yang ke-20. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan, katakan 7 setan. Yesus pernah usir 7 setan dalam diri Maria Magdalena. Lalu perempuan itu memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiring Yesus. Jadi langsung diberitahukan kepada murid-murid yang selalu di dekat Yesus. Dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Jadi murid-muridnya sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Katakan mereka tidak percaya. Katakan lebih keras, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu enggak percaya atau tidak percaya. Katakan mereka tetap tidak percaya. Jadi sudah Maria Magdalena, lalu ada rekan yang lain tetap enggak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Coba bayangkan, 11 itu ternyata adalah orang-orang yang selama ini di dekat Yesus. Nah ya, kita harusnya kan melihat bahwa masa 11 orang selain Yudas itu gak pernah melihat mujizat Tuhan. Bukankah di ayat yang lain di Lukas diceritakan bahwa Yesus sudah memberitahukan? Yesus sudah menjelaskan kepada mereka. Kok bisa mereka itu tetap di titik tidak percaya? Lalu dikatakan di ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Katakan amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan belajar bagaimana kita keluar dari keraguan-raguan. Nah, pernahkah Anda itu dengar suatu berita yang sangat-sangat baik sampai Anda itu merasa benar gak sih? Pernah ya? Saya pernah dengar suatu berita yang sangat baik buat saya itu beneran ini. Beneran ini. Dan rasanya itu sulit untuk percaya. Tapi ternyata itu terjadi. Nah Yesus, ini seperti apa yang Yesus dan alami dengan murid-muridnya. Murid-muridnya ceritakan bahwa Yesus itu bangkit. Hah? Masa toh? Hah? Iya toh? Aduh aku gak percaya. Satu. Lalu ada orang-orang lagi, bayangkan coba. Sesama murid, mereka itu dari 1 orang yang pernah diusir. Jadi orang ini Maria Magdalena itu orang yang perempuan yang pernah diusir 7 setan dari hidupnya. Harusnya kita tahu bahwa Maria Magdalena gak pernah mungkin akan salah orang. Kok bisa? Karena dia tahu betul siapa pribadi yang mengusir 7 setan itu. Yang mengerti sampai sini katakan yes. Sudah gitu aja masih gak percaya. Masih meragukan, masih meragukan, masih meragukan. Nah di sini lalu ada murid yang lain berjumpa. Tetap loh sudah murid yang lain datang jelasin ketemu Yesus. Yesus bangkit mereka gak percaya sampai akhirnya Yesus datang sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian dari sini sebagai seorang murid apa sih yang Yesus mau ingatkan? Apa yang Yesus mau ingatkan dalam
perikop tentang Yesus menampakkan diri tadi, sebelum terangkat ke surga, Yesus tuh mau ngomong apa sama murid-muridnya. Nah, sebagai murid Yesus mengingatkan apa? Yang pertama, di ayat 9 sampai 14, tadi bagaimana Yesus muncul, menampakkan diri, menampakkan diri, menampakkan diri, menampakkan diri. 2 kali menampakkan diri, sekali dia menampakkan diri, baru mereka itu percaya. Nah di sini mari belajar. Yang pertama, sebagai murid, selalu ingat, Yesus selalu mengingatkan akan hal ini. Jangan menjadi murid yang degil dan tidak percaya. Katakan degil. Katakan degil. Ya, Yesus menampakkan diri itu sudah berkali-kali, menampakkan terus menerus, tapi muridnya masih nggak percaya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan menjadi seorang yang degil. Degil itu dari bahasa Yunani yang artinya adalah sklairokardia. Katakan sklairokardia. Yang artinya hati yang keras atau susah untuk percaya dan susah diberitahu. Itu degil. Momen Paskah ini, ayo coba lihat, cek hidup kita. Apakah kita ini termasuk orang-orang yang degil sama Tuhan? Degil enggak? Contoh. Gereja ini akan sampai kapanpun percaya bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan amin. Karena kita sendiri melihat bagaimana tumor, benjolan, kanker itu hilang. Tidak usah jauh-jauh di gereja ini pun terjadi. Kaki yang habis jatuh, gak bisa buat jalan, naik tangga aja sulit. Ngalami kesembuhan cuma waktu PAW. Presiden worship lagi nyembah, tiba-tiba bunyi kretek, kretek, kretek. Lalu orangnya itu jalan. Dan dia berkata, kok ini sudah gak sakit kok. Kok bisa? Kemarinnya kamu mau, tadi loh sebelumnya itu mau naik aja sakit. Dan bahkan kemarin ada sebuah kesaksian, silakan dimunculkan. Dimunculkan. Shalom, perkenalkan nama saya Gia Tarigan. Saya dari CG Family 09 di Tuntang. Di sini saya mau membagikan pengalaman bersama Tuhan di Jumat Agung kemarin. Kemarin itu saya pelayanan di ibadah ketiga sebagai aser. Saat saya siap-siap di rumah itu saya ketimpa pintu lemari. Kaki saya yang sebelah kiri, yang kelingking itu jadi sakit banget. Sempat ada pikiran, gimana ini nanti saya melayani aser harus mengantar jemaat. Waktu berjalannya ibadah itu kaki saya cukup tertatih-tatih. Setelah ibadah itu saya didoakan sama teman-teman pendoa. Puji Tuhan, yang tadinya benar-benar bengkak langsung kempes. Itu luar biasa banget. Saya merasakan pengalaman yang sangat luar biasa sama Tuhan, karena itu hal kecil aja itu Tuhan perhitungkan gitu. Kalau kesembuhan itu bisa saya rasakan dan saya alami, saya percaya bahwa kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus itu juga bisa dialami semua orang dan Anda. I believe in miracles, for I believe in God. Gak mungkin. Tapi masalahnya kalau Anda yang mengalami, Anda baru merasakan, oh beneran ya Yesus kita itu nyata. Coba bayangkan Ibu Gia tadi. Bagaimana dia itu tertatih-tatih, saya lihat sendiri bagaimana dia itu, loh kenapa Bu kok pelayanan kok begini. Tapi ketika sembuh, orangnya keheranan karena tiba-tiba bengkaknya itu kempes kayak kaki normal. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, coba sadari, kita itu termasuk orang yang susah diberitahu, susah percaya, degil itu atau tidak. Momen Paskah ini, mari kita coba cek and recheck hati kita, katakan cek and recheck. Katakan lebih keras, cek and recheck. Kondisi hati kita, apakah kita itu termasuk sklairokardia tadi, di mana kita itu punya hati yang keras, susah untuk percaya, bahkan susah untuk diberitahu. Kalau itu yang terjadi hari ini, momen Paskah, jangan disia-siakan karena nanti ya di tiap tahunnya 3 kali kita diingatkan siapa itu Yesus bagi hidup kita. Saya ulang sekali lagi, setiap tahunnya 3 kali selalu ada momen di mana Natal, Jumat Agung, Paskah. It's all about Jesus. Bicara tentang Yesus dalam hidup kita, siapa itu Yesus? Apa itu kerinduan Yesus? Dan bahkan kita mencatat oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bagi orang-orang yang merasakan, mereka akan tahu. Kita itu kadang
bukan kurang bukti. Hanya kita itu memilih untuk gak percaya. Betul lah betul. Kita lihat mujizat di depan mata kita. Kita ngelihat orang ngalami lawatan. Kita lihat keluarga kita ngalami lawatan. Kita ngelihat keluarga, suami, pasangan kita, istri kita ngalami jamahan Tuhan. Kita yang kadang-kadang milih gak percaya. Hari ini coba cek. Apakah kita itu termasuk murid-murid yang hari ini susah untuk diberitahu. Susah untuk diajar. Susah untuk percaya bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Kalau itu yang terjadi, sadari kedegilan hati adalah penghalang terbesar untuk seseorang mengenal dan mengalami kuasa Tuhan. Kedegilan hati, penghalang terbesar seseorang bisa mengalami dan mengenal kuasa Tuhan dalam hidupnya. Yang mengerti sampai sini katakan yes. Selalu ingat, kita itu gak kekurangan bukti bahwa Tuhan itu berkuasa. Tapi kita tuh cuma lebih memilih untuk gak percaya. Makanya sore hari ini Bapak Saudara sekalian, mari belajar. Untuk buang yang namanya kedegilan. Coba cek, hari-hari ini, menjelang momen Paskah ini, ada area-area enggak yang Tuhan itu ingatkan untuk Anda berubah, untuk Anda berbenah, untuk Anda percaya, tapi Anda itu masih keraskan hati. Anda masih mengelak, Anda masih gak mau tahu. Entah itu mungkin dosa yang tersembunyi, ikatan-ikatan yang mungkin masih membuat Anda itu gak bisa bertumbuh dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau itu yang terjadi, ayo rubah. Katakan kanan kirimu, ayo berubah. Ya, ayo berubah. Karena momen Paskah ini, kita lihat Yesus itu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Begitu Yesus bangkit, yang dicari pertama-tama tuh murid-muridnya. Yesus cari murid-muridnya, tapi masalah yang Yesus jumpai, murid-murid yang sklairokardia tadi. Murid-murid yang susah diberitahu, susah percaya. Yang degil tadi. Coba cek hati kita. Apakah hari ini kita termasuk orang-orang yang degil? Kalau itu yang terjadi, momen Paskah ini, saya percaya ini momen untuk kita memutarbalikkan segala sesuatu. Karena di mata Tuhan, Tuhan kalau mau mengubah keadaan seseorang, itu sesimpel ini loh, balikkan tangan. Saya pernah lihat dengan mata saya sendiri, orang yang mengalami masalah berat, kondisi keuangan susah, dibalik sama Tuhan tuh begini doang. Satu malam semuanya jadi sesuatu yang berbeda sekali. Sesuatu yang berubah sekali. Orang yang sakitnya separah itu. Cuma PAW loh, saya lihat dengan mata saya sendiri. PAW sudah digledek, masih ingat ya waktu kita di Jogja. Sudah digledek, tiba-tiba bisa jalan berdiri. Coba bayangkan Bapak Ibu. Tuhan tuh kok mau ubah kehidupan kita, itu seperti ini. Yang masalahnya itu adalah apakah kita itu mau jadi orang-orang yang tidak degil tadi loh. Kalau kita degil susah untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Karena kita diberitahu, diarahkan, ditegur, diberikan awasan. Kita mengeraskan hati. Nah di sini ayo kita berubah. Ayo berubah. Coba lihat di sini. Jangan kita menjadi seperti seorang pasien yang menolak obat dari dokter. Yang padahal obatnya itu sudah terbukti menyembuhkan banyak orang, nih memang obatnya itu. Tapi milih untuk tetap sakit bukan karena obatnya gak manjur. Bukan. Tapi karena orangnya nolak obatnya. Jadi hari ini ayo sadar kita itu apakah kita seperti seorang pasien yang seperti ini? Atau jangan-jangan menjadi murid Kristus yang makin lama ikut Tuhan. Makin di sininya itu keras. Coba ingat lagi. Momen kita bertobat dulu, bukankah rasanya itu mudah sekali ya untuk diarahkan, ditegur Tuhan, diingatkan. Saya ingat pertobatan pertama saya nangis di depan sini. Lalu ketika satu kali terjadi lagi, saya tuh dulu mudanya diajak berkelahi apa, saya ikut sana ikut sini. Tiba-tiba ketika saya itu sudah diubahkan Tuhan, saya bertobat, saya itu di hati tuh bisa gini. Gak boleh emosi, gak boleh ikut berkelahi, gak boleh ikut-ikut seperti itu lagi. Rasanya itu ya, gak ngotot di saya, ya
Saya udah gak mau gitu. Saya pernah mau dikeroyok 16 orang dan saya itu cuma gini loh. Senyum-senyum. Saya dikeroyok bukan karena salah. Hanya karena mereka itu lagi mabuk, tiba-tiba dicegat semuanya, saya mau dipukuli. Saksi hidup nih WL-nya. Kalau masih ingat dulu saya pamit. Tahukah Tuhan itu kalau ubahkan seseorang, ngelihat kitanya bisa nggak diberitahu. Kalau Anda ingin kondisimu berubah, saya percaya Tuhan jauh lebih ingin. Katakan Tuhan jauh lebih ingin. Coba katakan kepada diri Anda begini ya, taruh tanganmu di dada. Katakan begini, saya ingin kondisi saya diubahkan. Ya, katakan sekali lagi, namun saya nggak boleh degil. Oke, turunkan. Anda jangan degil. Kalau Anda ingin diubahkan, sadari Tuhan jauh lebih rindu. Katakan Tuhan jauh lebih rindu. Masalahnya Tuhan kita itu tidak pernah memaksakan kehendak. Tuhan kita itu melihat, loh kamu ngomong mau keadaan diubah, tapi kok kamu keras hati. Kamu diberitahu untuk berubah di area ini. Karena di area ini, aku mau mengerjakan sesuatu yang baru untukmu. Tapi kalau di area itu engkau terus keras hati, lihat, kita gak akan kemana-mana. Kadang berkat Tuhan, seakan-akan gak datang, bukan karena Tuhan tidak memberikan. Tapi karena kitanya susah diarahkan. Berkat Tuhan selalu menunggu kepada orang-orang yang siap. Orang yang siap adalah orang-orang yang selalu mudah untuk diarahkan, dibentuk dan ditegur oleh Tuhan. Yang mengerti katakan yes. Makanya malam ini ayo coba cek. Apakah ada area di mana kita itu sedang keras hati terhadap Tuhan? Anda yang paling tahu. Bukan orang lain, percayalah. Lihat kanan kiri Anda, kamu gak tahu area di mana aku keras. Oh gak tahu, gak akan ada yang tahu. Yang paling tahu area di mana kita keras hati, itu dirimu sendiri. Coba cek makanya. Makanya hari ini di gereja ini kita gak ajar Anda untuk tuding orang. Kita selalu ajar kalau tanganmu mau ke sana, sini dulu gimana. Kalau sinimu aja gak beres, ngapain point finger ke orang lain. Hari ini ayo rubah, cek dirimu. Apakah ada area di mana hatimu itu sedang keras kepada Tuhan? Tuhan bolak-balik ingatkan. Tapi engkau keras hati? Kalau ada, Anda yang paling tahu. Dan Anda yang paling bisa memutuskan mau berubah atau tidak. Yang mengerti katakan amin. Coba cek yang kedua, masih ada enggak keraguan-keraguan kepada Tuhan hanya karena Anda itu enggak mau taat melangkah. Kalau ada, contoh, Tuhan ingatkan, doakan kesembuhan. Percaya nggak Bapak Ibu, anak kecil di gereja kita, Eagle Kids, udah diajar mendoakan orang sakit. Dan saya lihat dengan mata saya sendiri, anak kecil tumpang tangan kepada rekan yang sakit. Tiba-tiba kakinya itu bisa buat lari lompat-lompat. Banyak hal terjadi. Bahkan anak sekecil itu di gereja kita, diajar untuk percaya bahwa kuasa dari doa kepada Tuhan itu nyata. Hari ini kalau Tuhan itu arahkan untuk Anda itu berjalan dalam kuasa, jangan malah tinggal dalam keraguan. Belajar melangkah. Amin. Ya. Jadi yang pertama, untuk murid-murid, Yesus mengingatkan jangan menjadi murid yang degil dan tidak percaya. Katakan kanan kirimu, jangan menjadi murid yang degil dan tidak percaya. Ya. Ingat tadi, sklera kardia. Di mana kita itu enggak boleh jadi orang yang susah untuk percaya, susah diberitahu, susah diarahkan. Kalau Anda seperti itu berarti Anda itu degil. Ya. Nah yang kedua, dikatakan ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Mungkin kita bertanya, Tuhan, tadi kan ayatnya jelas nih, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Lah beritanya itu apa? Banyak orang percaya itu tahu ayat ini, tapi gak pernah ngerti.
pokok berita Injil itu apa? Sehingga hari ini kalau kita berkata bahwa oh keluargaku harus aku beritakan Injil. Apa pokok berita Injil? Saya mau jelaskan di sini. Injil itu adalah kabar baik, katakan kabar baik. Nah, murid Kristus kita itu harus paham isi berita Injil. 4 pokok isi berita Injil. Yang pertama adalah Allah mengasihi manusia. Katakan Allah mengasihi manusia. Ketika Anda mau memberitakan Injil kepada pasangan, keluarga, rekan, saudara, yang pertama-tama, kalau Anda mau memberitakan sungguh-sungguh Injil, berarti isinya yang pertama, Allah itu mengasihi manusia. Dia bahkan mau berkorban untuk manusia. Itu berita Injil. Lalu yang kedua, manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa dan terpisah dari Allah. Itu pokok berita Injil yang kedua. Jadi upaya baik kita, mau Anda itu banyak sedekah, menolong orang, semuanya itu sia-sia. Katakan semuanya sia-sia. Katakan lebih keras, semuanya sia-sia. Ya, isi berita Injil yang pertama adalah Allah mengasihi manusia. Katakan lebih keras, Allah mengasihi manusia. Ya, Allah mengasihi manusia sehingga muncul ada ayatnya. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah itu mengasihi manusia. Makanya kalau Anda mau memberitakan kepada seseorang, mungkin bahasanya bisa bahasa yang sederhana, yang membuat Anda itu bisa menjelaskan kepada orang lain. Tapi inti beritanya adalah Allah itu mengasihi mereka. Makanya kepada pasangan, keluarga, rekan, pertama-tama kalau Anda mau memberitakan Injil kepada mereka, selalu masuknya adalah Allah itu mengasihimu. Seperti apapun hidupmu, Allah itu mengasihimu. Lalu yang kedua, semua manusia itu telah berdosa dan terpisah dari Allah. Bahkan upaya, tindakan baik kita, mau banyak sedekah sekalipun, Anda mau banyak kegiatan sosial, semua usaha itu, semua usaha manusia tadi, untuk selamat itu sia-sia. Karena yang ketiga, Yesus itu adalah satu-satunya jalan kepada keselamatan. Ini salah satu berita pokok Injil. Jadi kita harus bisa menjelaskan bahwa yang pertama, Allah itu mengasihi umat manusia. Yang kedua, semua manusia telah jatuh dalam dosa dan terpisah dari Allah. Bahkan semua upaya kebaikan kita sia-sia. Satu-satunya jalan untuk selamat apa? Satu-satunya jalan adalah menerima Yesus sebagai juru selamat. Katakan menerima Yesus. Katakan yang lebih keras, menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan mereka harus menerima pribadi lepas pribadi. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Injil yang ada, yang kita dengar adalah Injil yang hidup. Yang memulihkan, menyembuhkan, membebaskan. Bahkan Tuhan itu utus kita tidak sendirian. Tidak sendirian. Lihat bagaimana, Anda mau tahu ya, kuasa diberikan untuk orang itu semakin mudah mengerti bahwa Yesus itu mengasihi mereka. Semakin mengerti bahwa Yesus itu satu-satunya bisa menolong, menyelamatkan. Makanya gak heran ya, ada orang-orang yang sakit, mungkin belum kenal Tuhan, ketika mereka itu sembuh, Alkitab mencatat orang kusta ada yang kembali kepada Yesus dan memuliakan Tuhan. Ada orang yang lumpuh ikut memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena mereka melihat sendiri, mereka mengalami bagaimana hidup mereka itu yang selama ini karena kehidupan mereka terpuruk dan lain sebagainya karena dosa dan pelanggaran mereka. Ternyata mereka itu merasakan Yesus itu mengasihi mereka. Yesus menolong kehidupan mereka. Dan mereka itu sadar bahwa mereka itu orang berdosa, orang bersalah. Tapi Yesus selamatkan mereka, bahkan menyembuhkan mereka. Makanya hari ini kalau kita berkata bahwa oh murid Kristus, berita Injil itu apa? Anda harus tahu. Kalau enggak, coba bayangkan. Sekarang kalau ditanya berkali-kali kan setiap momen dalam ibadah dimanapun gerejanya kita selalu diingatkan. Lihat kepada keluargamu, betul ya? Lihat kepada keluargamu, katakan bersama dengan saya, lihat keluargamu. Coba cek, ada enggak yang belum kenal Tuhan? Bukankah itu ya kan? Selalu diingatkan. Lihat keluargamu, ada gak yang butuh Tuhan? Karena suatu saat kita gak pernah tahu kapan Yesus akan datang kedua kali. Kalau keluargamu belum diselamatkan, kita tahu dengan sadar.
Sebagai murid Kristus, mereka akan kemana? Surga dan neraka itu nyata. Katakan nyata. Katakan lebih keras, nyata. Jadi ayo sadar. Apa sih yang mau kita beritakan? Apakah cuma, oke, yuk ke gereja. Beritakan Injil itu bukan tentang cuma bawa ke gereja. Beritakan Injil itu berarti kita harus menjelaskan kepada mereka bahwa Allah itu mengasihi mereka. Dan kita semua itu adalah orang berdosa. Semua tindakan sosial kita, amal baik kita di dunia itu sia-sia. Karena satu-satunya yang bisa selamatkan kita itu cuma Yesus. Dan satu-satunya cara adalah menerima Yesus secara pribadi. Bukankah itu yang harus kita jelaskan? Anda mau ajak ke gereja kalau mereka tidak pernah mengaku Yesus sebagai juru selamat. Tidak berguna. Yang mengerti katakan yes. Jadi ayo Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba lihat di sini. Coba lihat. Tuhan gak pernah mengutus kita sendirian. Kuasanya itu menyertai setiap langkah ketaatan kita. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Ya. Nah, lihat di sini Bapak Ibu, saya berikan gambaran. Seorang duta besar tidak datang dengan kuasa sendiri. Ia membawa otoritas dari negaranya. Coba cek, duta besar suatu negara selalu akan membawa otoritas dari suatu negara. Sama. Saat kita memberitakan Injil, kita itu juga menjadi duta kerajaan surga. Kita itu membawa otoritas ilahi. Makanya kalau hari ini Anda beritakan Injil, sadari. Jangan takut untuk bahkan mendoakan. Oh, orang tuaku sakit, untuk mereka terima Injil gimana? Jelaskan. Loh Pak Denny beneran tak? Oh, saya melakukan, makanya saya ngomong ke Anda. Saya ke mama saya ke papa saya seperti itu. Bahkan papa saya sebelum meninggal itu terima Yesus, saya itu udah puji Tuhan. Terima kasih. Saya gak menyesal. Tapi banyak orang itu akan menyesal. Dan pernah suatu kali saya dengar ada pelayanan kematian dan Pastor bisa doakan gak untuk Bapak bisa ke surga. Tahukah kita gak bisa bicara dengan orang mati. Gak bisa. Biasanya begitu, para pendeta akan diplomatis. Iya, yang kuat ya akan dialihkan. Kenapa? Karena kami tahu, mau sudah jengking-jengking pun tidak bisa mengubah sesuatu. Lukas mencatat, ada orang yang mati, lalu ada Lazarus di situ. Seorang yang selama ini hidupnya merasa susah, tapi benar di hadapan Allah. Dan ada orang kaya yang mati. Ini hanya kiasan untuk membandingkan. Yang selama hidupnya berfoya-foya, tapi dia itu gak sungguh-sungguh sama Tuhan. Tahukah orang yang mati yang ditaruh di neraka ini mengalami benar-benar penderitaan, lidahnya panas. Lalu dia berkata kepada orang-orang malaikat Tuhan yang masih hidup, berkata, bisa gak kasih tahu kepada 4 atau 5 saudaraku yang masih hidup untuk mereka gak hidup seperti aku. Jawabannya apa? Di tengah mereka ada 5 kitab Musa, itu Pentatuk. Dan di situ jelas menjelaskan bagaimana harusnya hidup di hadapan Tuhan. Sudah ada firman yang menjagai, sudah ada pribadi Tuhan di situ. Harusnya mereka sadar. Dan bahkan orang yang sudah mati, nggak bisa berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa, mohon Paskah ini mengingatkan kita, murid Kristus harus paham isi berita Injil. Karena suatu saat Anda akan menyesal ketika kedatangan yang kedua kali. Dan di titik itu kita belum sungguh-sungguh memberitakan Injil. Selama ini ternyata kita cuma ayo yang penting ke gereja. Ayo ke gereja. Tapi di dalam gereja orang tua kita hanya sekedar rutinitas. Keluarga kita hanya sekedar rutinitas. Tidak ada satupun dari keluarganya memberitakan Injil kepada mereka. Ayo. Hari ini, bahkan di gereja kita, di setiap ibadah, selalu di endingnya, kita selalu tantang orang-orang untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadi mereka, dengan tanda dibaptislah. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang sama, sebelum sampai di gereja, perjuangkan pula secara pribadi untuk keluargamu, rekan dan saudaramu. Yang mengerti katakan yes.
Ayat 19 dan 20 dikatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Yang ketiga, Yesus mengingatkan murid-murid untuk apa? Yang pertama, jangan menjadi murid yang degil dan tidak percaya. Yang kedua, murid harus paham isi berita Injil. Katakan paham isi berita Injil. Ya, sekarang Anda harusnya tahu isi berita Injil itu apa. Jadi jangan puas hanya bicara untuk ngajak keluarga, ngajak mama, ngajak papa, ngajak anak. Anda harus memahami isi berita Injil itu apa dan beritakan. Katakan bersama dengan saya, beritakan. Dan yang ketiga, jangan menunda-nunda ketaatan dalam memberitakan Injil. Sadari, murid-murid itu gak tunda lama. Mereka menanti-nantikan Roh Kudus, lalu setelah itu move semua. Thomas nantinya ujungnya mati di India. Petrus, banyak yang martir. Tapi kita itu gak perlu takut, nanti akan martir, jangan GR. Martir itu anugerah loh. Gak sembarang orang itu bisa akan martir, percayalah. Kalau gak ditetapkan Tuhan gak akan martir. Tapi kita itu loh, hari ini ketika sudah melihat begini, jangan ditunda-tunda. Katakan kanan kirimu, jangan ditunda-tunda. Karena pilihannya cuma dua. Orang yang kita kasihi meninggal terlebih dahulu dalam kondisi belum kenal Tuhan. Atau yang kedua, kita yang meninggal dulu. Dan orang yang kita mau kenalkan Tuhan, beritakan Injil itu. Kita belum sempat menyampaikan. Lalu kita mungkin berkata, lah aku gak pernah diingatkan Tuhan. Tuhan akan ketawa dan lihat, bukankah setahun kamu 3 kali diingatkan betapa Yesus yang kukirim itu. Betapa besar Allah mengasihi kalian. Kok sampai di titik ini berapa tahun kamu menjadi orang percaya. Gak pernah sadar keluargamu butuh Tuhan. Gak pernah sadar Injil belum diterima oleh saudaramu, oleh ibumu, oleh orang tuamu, oleh anakmu, oleh keluargamu, oleh saudaramu. Kalau itu yang terjadi, semua kita saat kita meninggal kita gak bisa apa-apa. Cuma 2 pilihannya. Kalau Anda mau terus tunda-tunda ketaatan itu, cuma 2 ini pemisahnya. Kita duluan yang meninggal atau orang yang mau kita beritakan yang meninggal dulu. Kalau itu yang kita tahu akan potensi terjadi, jangan ditunda-tunda. Jangan puas hanya ke gereja. Ngajak, mamaku sudah ke gereja, merdeka sudah. Beritakan Injil. Dan jangan berkata, shh, di KMS Salatiga kita gak tahu berita Injil itu apa. Jangan. Anda sudah dengar. Beritakan kepada keluargamu. Beritakan kepada anakmu. Beritakan kepada saudaramu. Dan kita akan lihat suatu saat nanti ketika Yesus datang kedua kali. Kita akan berkumpul dengan orang-orang kudusnya. Diangkat dalam tubuh kemuliaan. Di atas awan-awan sana. Yang percaya katakan yes. Ya. Dan ada 3 aplikasi untuk kita. Yang pertama, selalu cek kondisi hati kita dalam setiap proses kehidupan. Katakan kanan kiri ada cek hatimu. Ya. Cek hati kita. Jangan sampai dalam setiap proses kehidupan ada kedegilan. Kalau ada kedegilan, sayang sekali. Karena Tuhan itu kalau Anda rindu untuk menerima segala sesuatu yang terbaik, percayalah Bapak Ibu, satu yang saya tahu tentang Allah kita jauh terlebih rindu untuk kita itu mengalami segala sesuatu yang baik. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, pahamilah isi berita Injil dengan sengaja. Anda harus paham sekarang. Dengan sengaja. Jangan jadi orang yang gak tahu apa-apa sehingga Anda merasa yang penting sudah 3 minggu ke gereja tapi belum terima Tuhan. Belum sungguh-sungguh, masih bercabang hati. Gak bisa. Justru di sini, ayo murid Kristus, pahami isi berita Injil dengan sungguh-sungguh dan dengan sengaja. Lalu yang ketiga, jadilah pribadi yang berani untuk memberitakan Injil kepada keluargamu, kepada saudaramu, kepada rekanmu, sahabatmu, temanmu. Karena suatu saat hanya 2 hal yang akan memisahkan kita. Kita yang meninggal terlebih dahulu. Atau orang yang kita kasihi yang akan meninggal terlebih dulu. Kalau itu yang terjadi, selalu ingat Lukas mencatat. Orang hidup dan orang mati
gak bisa berkata-kata lagi. Apa yang sudah terjadi dan di neraka, ya sudah. Gak bisa apa-apa lagi. Dan saya berdoa, itu tidak kita alami. Yang mengerti katakan yes.